Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang untuk semua mitra yang hadir pada malam hari ini dalam acara Belajar Bareng Braincop. Ini untuk mempersingkat waktu, baiklah kita segera mulai aja ya acaranya. Namun untuk memperlancar acara kita malam hari ini dan semoga kegiatan kita dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. Baiklah, nah tema malam ini memang sangat menarik ya, ikhtiar propolis atasi COVID-19. Nah, dan di tengah kita sudah bergabung dengan tamu spesial kita, Dr. Mutia Farah FDF, spesialis anak MKes. Nah, ini kebetulan kita tadi sudah mulai sharing-sharing ya. Alhamdulillah banget. Nah, beliau tadi sudah sempat menyampaikan ya kalau beliau itu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar dan Rumah Sakit Umum Ananda di Serengat. Baik, rasanya kita sudah tidak sabar ya untuk menyimak paparan langsung dari Dr. Mutia. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini akhirnya kita bisa bertemu ya teman-teman komunitas BTS Propolis. Alhamdulillah kita semua dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang suatu apapun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita, di mana hari ini sudah sampai 1 juta kasus ya di Indonesia ya, sebuah rekor baru, yang mana tentunya ini yang pertama memprihatinkan kita, tapi juga di sini adalah peran kita semua, apalagi di komunitas BTS Propolis ini ya. Di sini memang mungkin Allah memanggil kita ya untuk berjuang bersama-sama dengan seluruh garda terdepan tenaga kesehatan ya, sama-sama kita berikhtiar untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus ikhtiar ya kita ambil dari manfaat BTS Propolis ini untuk melindungi semua mitra-mitra kita ya, dan juga pelanggan-pelanggan kita ya, pembeli kita dari COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai wasilah BT ya untuk COVID-19. Mungkin slide-nya bisa dibuka. Apabila suara saya kurang jelas, mungkin bisa disampaikan ya. Jelas dok. Ya, baik, kita mulai ya mengenai ikhtiar propolis atasi COVID-19. Slide. Nah, ini kita belajar lagi, juga termasuk salah satu alasan saya ya bergabung di BTS Propolis. Apa sih propolis? Propolis adalah semacam getah yang dikumpulkan lebah madu dari berbagai pohon, aliran getah atau sumber botani lainnya yang digunakan oleh lebah untuk menutupi atau memperbaiki celah pada sarangnya. Biasanya lebah madu juga akan menghasilkan beeswax saat memproduksi propolis. Ya, slide. Nah, kandungannya itu propolis ini ya, seperti madu dengan kandungan yang beragam dan bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan, propolis mengandung lebih dari 300 senyawa kimia. Kandungan terbanyak adalah senyawa polifenol yang bertugas sebagai antioksidan untuk mengatasi kerusakan dan penyakit di dalam tubuh. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita harus paham ya bahwa isinya propolis itu polifenol ini ada sifatnya yang antioksidan.
Kalau namanya antioksidan pasti dia mengalahkan reaksi-reaksi jahat ya dalam sel tubuh kita. Jadi untuk mengatasi kerusakan dan penyakit dalam tubuh. Salah satu senyawa polifenol yang ada dalam propolis adalah flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, dan banyak sekali jurnal-jurnal yang menunjukkan manfaat flavonoid ini baik dalam regenerasi sel, kemudian inflamasi ya, untuk mengalahkan infeksi virus. Ini yang jurnal yang terbanyak adalah flavonoid ini untuk mengalahkan infeksi virus ya, yang sekarang ini kan lagi tren ya karena COVID-19 ya. Slide. Nah, lalu apa itu COVID-19? Kita belajar lagi ilmu tentang COVID karena saya rasa seluruh masyarakat harus paham tentang COVID-19. Ilmunya selalu diupdate, selalu terbaru, dan kemudian panduan revisinya, pedomannya saja sudah sampai revisi kelima. Artinya apa? Artinya SARS-CoV-2 ini ya, COVID-19 ini terus berubah ya, terus ilmunya terus berkembang ya. COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Ya, jadi COVID-19 adalah penyakit, bukan virusnya. Virusnya namanya SARS-CoV-2. Nah, COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Ya, memang harus diingat prinsipnya pertama kali bahwa COVID ini memang menularnya lewat sistem pernapasan, sehingga memang gejala awal rata-rata adalah gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga yang berat, infeksi paru-paru, seperti pneumonia atau radang paru biasanya kita menyebutnya. Right? Nah, definisi kasusnya untuk COVID ini yang juga harus kita pahami agar kita bisa mengedukasi ya, dan juga memberitahu kepada keluarga kita, masyarakat sekitar kita bahwa definisi kasus COVID-19 ini ada 4 definisi. Jadi disebut COVID-19 ini adalah masuk 4 definisi ini: suspek, probable, konfirmasi, dan kontak erat. Slide. Jadi disebut suspek ya, itu apabila ada memenuhi lebih dari satu kriteria klinis. Kriteria klinis itu apa? Jadi adalah gejala yang tampak pada pasien dan lebih dari satu kriteria epidemiologis. Kriteria klinis itu contohnya apa? Demam ya, lebih dari 38 derajat Celcius, atau riwayat demam. Riwayat demam juga masuk dalam kriteria klinis. Jadi misalnya hari ini sudah tidak demam, tapi 4 hari yang lalu demam, 3 hari yang lalu demam. Nah, itu berarti ada riwayat demam, ada kriteria klinis. Ada batuk, atau lebih dari 3 atau lebih gejala seperti berikut. Biasanya ini yang pasien COVID yang bergejala sering rasakan ya, demam, riwayat demam, batuk, lelah ya, dia sering ngerasa nyeri sendi, begitu ya, sakit kepala, nyeri mialgia, nyeri-nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, ada pileknya, hidung tersumbat, sesak napas, nggak nafsu makan, mual, muntah, diare, sampai penurunan kesadaran. Ya, dan beberapa itu sekarang yang terbaru dia gangguan perilaku. Jadi pasien COVID ini luar biasa ya, penyakitnya itu 1000 wajah. Dia bisa mirip-mirip banyak penyakit. Dia disebut the greatest imitator, atau penyakit yang bisa the greatest imitator ya. Jadi dia tuh ngikutin segala penyakit. Jadi penyakit apapun ini bisa ternyata COVID seperti itu. Nah, kemudian kriteria epidemiologisnya adalah tadi riwayat tinggal atau bekerja di tempat berisiko tinggi. Ya sekarang hampir semua ya, seluruh Indonesia sudah zona merah. Sehingga tentu saja tinggal di Indonesia saja sudah masuk kriteria epidemiologis. Kemudian atau riwayat tinggal atau bepergian di negara yang melaporkan transmisi lokal. Ini sudah banyak sekali dan hampir setiap tempat sekarang sudah menjadi tempat transmisi lokal ya. Atau yang ini bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi ini seperti saya ya, atau petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus dan kontak. Jadi saya ini, teman-teman semua, kalau saya ini sampai sakit, saya pasti langsung masuk suspek COVID karena saya tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan seperti itu. Maka karena risikonya sangat tinggi, tentunya kami pun ya harus memilih apa suplemen ataupun terapi suportif untuk bisa membantu kami ya meningkatkan kekebalan tubuh.
Ya teman-teman mungkin bisa bayangkan ya. Jadi saya nih cuman geges aja sudah langsung dibilang suspek COVID ya. Seperti itu. Slide. Kemudian kasus suspeknya itu tadi yang kriteria A ya. Kalau kriteria B itu apa? Itu ada seseorang dengan infeksi saluran nafas atas yang berat. Yang berat ini apa? Biasanya sampai ada gejala hilangnya penciuman, indera penciuman ini khas ya pada COVID ya. Tahu-tahu nggak bisa nyium apa-apa. Tahu-tahu rasanya hilang. Ketika minum teh manis kok hambar seperti itu. Tahu ada gejala sesak. Nah itu masuk dalam suspek COVID kriteria B. Kemudian kriteria C itu nggak ada gejala, ya, juga nggak ya di perasaan dia di rumah-rumah aja gitu, nggak kemana-mana. Tapi ternyata ketika mungkin ada tetangganya kena COVID, dia dicek rapid antigen, ternyata positif seperti itu masuk suspek COVID, right? Kemudian ada yang disebut probable COVID, ya. Itu ada kriteria A, jadi dia ada klinisnya, ada gejalanya, infeksi saluran nafas, terus dia itu riwayat kontak erat dengan kasus yang kemungkinan suspek COVID atau malah COVID atau berkaitan dengan klaster COVID. Ingat banyak sekali ya, klaster rumah sakit, klaster masjid apa seperti itu. Terus tiba-tiba ada orang bergejala, dia habis riwayat sholat di situ. Nah, itu masih masuknya kriteria kasus probable COVID. Kemudian kriteria B adalah kasus suspek tadi yang tadi pertama saya jelaskan, terus ada ketika di ronsen torak, ya ronsen dada, itu ternyata paru-parunya ada gambaran radang paru, ya yang ke arah COVID. Itu khas ya teman-teman. Jadi itu langsung masuk kasus probable. Jadi jangan teman-teman berpikir ketika tim dokter ini menyatakan dia ini kecurigaan COVID, ya jangan terus kemudian itu kesannya di COVID-COVID-kan. Bukan seperti itu. Definisinya COVID sendiri ada 4, sehingga baik suspek, probable ini semua harus sementara di ruang isolasi dirawatnya apabila di rumah sakit ya. Ini juga yang mungkin bisa teman-teman sampaikan ke keluarga teman-teman. Jadi jangan terus dikira suspek COVID dan ketakutan. Kok belum apa-apa, belum ada hasil dibilang COVID. Nah, padahal sudah ada kriteria ini, kriteria klinisnya, atau kriteria gambaran ronsen. Seperti tadi saya bilang, saya saja kalau tenakes cuma pilek aja atau greges aja sudah langsung suspek COVID. Apalagi masyarakat seperti itu yang benar-benar sudah dicek sampai gambaran ronsennya ke arah COVID, seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa dibantu menjelaskan ke masyarakat sekitar ya. Slide. Kemudian ada kasus probable, yaitu tadi yang kriteria C ini, tadi kan sudah AB. Kalau kriteria C ini, ada ini pegawai administrasi saya, tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba itu kemampuan menciumnya hilang. Nah ini sering banget, ini khas sekali pada COVID. Dan cukup membuat panik. Jadi dia nggak ada angin, nggak ada hujan, ya tiba-tiba bangun tidur, dia tidak bisa nyium apapun. Nah, tidak ada penyebab lain yang dapat diidentifikasi. Dia nggak gerges-gerges, nggak apa. Nah, ini harus kita periksa apakah dia terkena COVID atau tidak. Kemudian kriteria D ya adalah ada orang dewasa meninggal sebelumnya itu sesak berat. Terus ternyata dia riwayat serumah sama orang yang confirm COVID atau dia berkaitan dengan klaster COVID. Misalnya dia klaster bank atau klaster keperkantoran seperti itu. Terus tiba-tiba meninggal. Nah, itu kemungkinan dia adalah COVID. Sehingga semua yang tadi definisi COVID itu akan dimakamkan dengan cara COVID. Seperti itu. Dan akan diperlakukan seperti, pokoknya intinya tadi ya, kasus suspek, probable, ya nanti ada konfirmasi, itu dan kontak erat, itu semua dianggap, itu semua dikategorikan pasien COVID. Slide. Nah, ini kasus konfirmasi. Jadi disebut konfirmasi COVID adalah dia sudah bawa swab PCR. Jadi swab itu ada 2 jenis ya. Swabnya itu ada yang antigen, ya, ada swab PCR. Yang antigen itu hanya mendeteksi antigennya si virus yang ada di tenggorokan pasien yang dilakukan pengecekan. Sedangkan kalau swab PCR itu dia itu mengecek DNA-nya. Jadi dia itu mengecek sampai unsur terkecilnya dari virusnya. Jadi virusnya baru rekam jejak virus pernah di situ atau bangkai virusnya saja. Virusnya sebenarnya sudah tidak ada, pasiennya sudah
sudah sembuh, sudah tidak menular, tapi masih ada bangkai virusnya, itu bisa terdeteksi oleh swab PCR ini. Jadi kasus konfirmasi disebutnya adalah seseorang dengan hasil swab PCR positif, atau dia hasilnya rapid antigen tadi, swab antigen positif, tapi ada gejala tadi ya. Atau dia nggak ada gejala, tapi rapid antigennya positif, terus dia ternyata kontak erat sama yang benar-benar swabnya positif. Maka ini disebutnya kasus konfirmasi. Ada kriterianya. Slide. Kemudian riwayat kontak erat, disebut riwayat kontak erat ini adalah riwayat yang kontak dengan kasus konfirmasi COVID ya dengan kriteria ini. Jadi kontak tatap muka atau berdekatan radiusnya 1 meter, jangka waktu lebih dari 15 menit. Ini ada syaratnya. Syaratnya dia tidak menggunakan APD, jadi alat pelindung diri. Jadi dia cuma dia nggak pakai masker ya. Jadi dia serumah gitu ya, tidur bareng gitu ya, sentuhan fisik langsung, bersalaman, berpegangan tangan, atau orang yang memberikan perawatan langsung tapi nggak menggunakan APD sesuai standar. Sehingga ini disebut kontak erat. Ini harus ikut di tracing, ikut di swab. Kemudian atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Jadi kadang seperti itu, ketika tracing ada pegawai saya yang terkena COVID seperti itu ya. Ketika tracing kan dicek dalam 7 hari terakhir dia ngapain aja, ketemu siapa aja. Kalau misalnya, oh ternyata rapat, terus rapatnya gimana aja? Rapatnya ternyata berdekatan, AC, ruangan tertutup, sudah semuanya harus dilakukan, dianggap kontak erat dan harus dilakukan swab atau tracing. Right? Kemudian tata laksananya gimana? Ini ya, jadi pemeriksaan PCR ini untuk penegakan diagnosis itu biasanya hari pertama dan kedua. Tapi sebenarnya kalau misalnya hari pertama sudah positif, hari kedua tidak dilakukan. Kemudian hari pertama itu hari ini tadi ya, hari pertama positif tidak perlu swab, hari kedua, hari pertama negatif baru swab ulang hari kedua. Terus untuk pasien rawat inap, PCR swab hanya dilakukan 3 kali, ini maksimal ya, dan hanya dilakukan untuk pasien yang gejalanya berat. Kalau gejala ringan dan sedang tidak, ya di sini ada ya. Jadi swab PCR itu diulang hanya untuk yang berat dan kritis. Diulang 10 hari setelah pengambilan swab yang positif. Jadi nanti jangan sampai kita berpikir loh, gimana nih kok rumah sakit kok kemarin kan swabnya positif, kok saya nggak di swab ulang? Memang rekomendasinya tidak perlu swab ulang. Swab ulang hanya dilakukan untuk yang gejala berat dan kritis ya. Jadi memang rekomendasinya tidak perlu swab ulang, tapi 10 misalnya tanpa gejala, cukup 10 hari diisolasi, dilanjutkan 4 hari isolasi di rumah, sudah dinyatakan sembuh, seperti itu. Jadi memang itu kriterianya. Kenapa demikian? Karena ternyata kalau swab-nya itu positif, ya PCR positif, tadi seperti saya bilang, swab PCR ini dia sangat-sangat sensitif. Artinya virusnya ini tinggal bangkainya doang, sudah virus mati. Itu ketika di swab masih bisa positif sampai 90 hari. Ya, jadi ada 90 sampai 3 bulan itu swabnya masih bisa positif terus, padahal dia sudah tidak menularkan. Dia menularkan hanya di 10 hari pertama setelah swab positif. Ya, slide. Kemudian ini ada rapid antigen, ya yang rekomendasinya adalah ini ya. Jadi sebenarnya secara validitas, sensitivitas dan spesifisitasnya jika dibandingkan yang PCR itu lebih rendah, seperti itu. Jadi hanya digunakan dalam kondisi PCR-nya tidak tersedia atau membutuhkan hasil diagnosis yang cepat. Dan rapid antigen ini negatif palsunya juga cukup tinggi ya teman-teman. Artinya kalau negatif belum tentu nggak kena COVID. Kadang masih ada gejala yang khasnya itu COVID, sehingga sama dokter penanggung jawab, dokter spesialisnya tetap disarankan swab PCR. Ini hal yang sangat-sangat memang rekomendasinya begitu. Jadi tidak bisa pakai rapid antigen aja kita anggap sudah
memenuhi syarat. Kalau berarti aku negatif, belum tentu. Kalau ternyata gejalanya ngarah ke COVID, kita harus konfirmasi dengan swab PCR. Slide. Ya, ini adalah salah satu skema tata laksana di rumah sakit. Teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi ada skema pasien dengan gejala COVID tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Terus ternyata kemudian biasanya yang dicek itu nafasnya, kecepatannya berapa. Kemudian dicek pakai di jari ya, alat pengukur oksigennya, kadar oksigen darahnya berapa. Nah, kemudian ada sesak atau enggak. Nah, kalau misalnya soalnya di COVID ini ada yang namanya happy hipoksia. Jadi, kalau pada penyakit lain, kalau kadar oksigen darah itu mulai turun, maka kita itu pasti akan sesak dan bibirnya mulai membiru, kelelahan, tidak bisa beraktivitas, lemas. Tapi di COVID ini beda. COVID ini punya khas namanya happy hipoksia. Jadi dia sebenarnya saturasi kadar oksigennya sudah rendah, tapi pasiennya ini nggak ada gejala apa-apa. Jadi dia ngerasanya baik-baik aja, cuma kok rada capek ya. Seperti itu. Padahal ternyata kadar oksigennya sudah sangat rendah. Nah, akhirnya banyak sekali pasien COVID ini meninggal karena happy hipoksia ini. Tiba-tiba aja dia kok lemah banget lah, pingsan. Dibawa ke rumah sakit, sudah tidak ada. Ini banyak kasusnya. Ya, happy hipoksia ini sangat berbahaya. Makanya kita harus mampu mendeteksi dini kita ini terpapar COVID atau tidak. Salah satunya adalah misalnya ya kita pastikan indera penciuman kita berfungsi dengan baik. Kemudian kalau perlu kita punya alat saturasi oksigen di rumah. Ya, jadi dicek misalnya habis olahraga, habis apa dicek, saturasinya bagus, aman. Berarti aku aman nih dari COVID, seperti itu. Ya, jadi bisa sebagai pertimbangan teman-teman apabila ingin meyakinkan dirinya sebenarnya terpapar COVID atau tidak. Nah, kalau misalnya ada gejala berat itu, ya kan masuknya berat atau kritis ya. Ini ada tata laksananya ya. Ini biasanya semuanya harus masuk di rumah sakit rujukan atau rumah sakit penyangga yang merawat COVID. Kemudian apabila tidak ada, nanti ada lagi ada radang paru atau tidak. Kalau ada radang paru, maka namanya gejalanya sedang. Kalau tidak ada radang paru, gejalanya ringan. Gejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah, tapi kalau sekarang tidak dianjurkan ya, karena kalau di rumah nanti malah nular-nulari, sehingga sekarang itu dianjurkannya pokoknya di tempat-tempat yang disediakan pemerintah. Kemudian kalau gejala sedang harus rawat rumah sakit. Prinsipnya pada pasien COVID-19 ya, karena di mortalitas di rumah sakit yang saya pimpin itu cukup rendah ya, kita di bawah 3%, adalah penanganan sedini mungkin ya, pengobatan sedini mungkin, maka kesembuhannya tinggi. Sehingga memang itu prinsip pada penanganan COVID. Jadi kita sama-sama bersama ya seluruh lapisan masyarakat, baik garda depan, tenaga kesehatan maupun seluruh lapisan masyarakat bisa memahami ini. Prinsipnya adalah semakin cepat ditemukan penyakit COVID ini, semakin langsung diobati ya, termasuk pembelian suplemen-suplemen seperti itu ya, akan semakin tinggi angka kesembuhannya. Bisa dilihat di sini. Jadi di mana sih peran BP? Peran BP bisa di sini ya. Di sini kan ada isolasi mandiri, vitamin. Simptomatis itu adalah sesuai gejala. Kalau panas dikasih penurut panas, pilek dikasih obat pilek, begitu ya. Antivirus jika tersedia. Nah, antivirus ini termasuk BP ini termasuk antivirus ya untuk COVID ini. Sehingga ada tempat nih di sini ya. Kemudian ini ada juga yang di bawah ini, rawat rumah sakit darurat, dapat vitamin, dapat simptomatis tadi, ada obat antibiotik, ada antivirus ya. Seperti itu. Jadi memang di sini saya memang banyak memadukan ya antara terapi yang protokol Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga tadi komponen-komponen propolis saya padukan ya untuk mempercepat kesembuhan pasien-pasien COVID. Slide. Ya, kemudian kriteria sembuh itu seperti apa? Nah, jadi untuk kriteria sembuhnya
Kalau dia tanpa gejala, maka dia itu isolasi selama 14 hari, ya, tidak perlu swab PCR ulang, tidak ada gejala, dia dinyatakan sembuh. Lah, kalau gejala ringan gimana? Sama. Jadi tanpa gejala dan gejala ringan itu sama, dia 10 hari bebas gejala, ya. Kemudian dilanjutkan 4 hari isolasi, intinya 14 hari, ya. Kemudian sudah dianggap selesai isolasi, dinyatakan sembuh. Gimana dengan gejala sedang? Gejala sedang adalah dinyatakan sembuh apabila dia sudah memenuhi 14 hari dia isolasi, atau misalnya hari ke-14 masih ada gejala, itu ditambah 3 hari bebas gejala. Ya, jadi bisa 17 hari, 14 hari ditambah 3 hari bebas gejala, baru dinyatakan sembuh. Sedangkan gejala berat atau kritis, kriteria sembuhnya gimana? 10 hari harus dilakukan swab PCR ulang. Jadi kalau seperti almarhum Syekh Ali Jaber, ya, itu kan sudah dilakukan swab ulang, ternyata negatif, sudah dinyatakan sembuh dari COVID, tapi kan ternyata penyakit yang lain, ya, yang qadarullah menyebabkan beliau meninggal, ya. Jadi bukan COVID-nya, COVID-nya sudah sembuh. Nah itu. Jadi kalau gejala berat atau kritis hari ke-10 harus di swab ulang, positif atau negatif, kemudian 3 hari setelah bebas gejala, ya, itu juga dinyatakan sembuh. Biasanya kalau gejala berat ini swab PCR-nya sampai 3 kali, seperti itu. Mungkin sudah, ya, ini kayaknya slide-nya sudah habis. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa kita lanjut ke tanya jawab, ya. Ya, baik, kita langsung ke tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan, ya, dari Mbak Shelly. Saya mau bertanya sebelum saya lupa. Parameter seorang pasien dinyatakan pneumonia tapi tidak perlu O2, itu seperti apa, ya, Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita temukan ini sejujurnya memang COVID ini penyakit yang unik dan penyakit yang berbeda dari jenis penyakit yang lain. Kenapa? Karena banyak gejalanya yang kita sendiri dari tenaga kesehatan, dari para saintis, ya, terus mempelajari karakter dari penyakit ini. Jadi kalau pneumonia yang radang paru, teori yang kita kenal selama ini, ya, bahwa pada pneumonia atau radang paru itu kan khasnya adalah panas, kemudian batuk, sesak, ya, nafasnya cepat, sesak, dan butuh oksigen. Pneumonia kan seperti itu teori konvensionalnya, teori lama. Tapi tidak pada COVID. Pada COVID ini, tadi seperti saya sampaikan, bisa terjadi namanya hypoxia. Pasiennya ini kayak tidak butuh oksigen, baik-baik saja, tapi ternyata ketika di ronsen, radang parunya sudah sangat berat. Nah, kapan sih butuh suplementasi oksigen atau terapi oksigen? Itu juga ada indikasinya. Jadi butuh oksigen itu apabila kadar saturasinya itu turun di bawah 95. Jadi kalau sudah saturasinya di bawah 95 sampai 95 saja, itu sudah butuh suplementasi oksigen. Tapi kalau masih 97, 98, 99, 100 itu belum perlu. Jadi tidak sama dengan penyakit pneumonia yang karena selain COVID. Kalau selain COVID, semua pasien pneumonia itu rata-rata pakai oksigen. Tapi kalau COVID tidak. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa jika kita mempunyai pneumonia tapi bukan karena kena COVID? Bisa sekali. Jadi mungkin teman-teman perlu saya ceritakan tentang pneumonia, ya. Pneumonia itu adalah penyakit infeksi atau radang, ya, pada paru-paru. Jadi infeksi saluran nafas bagian bawah. Saluran nafas itu kan terdiri dari hidung, ya, tenggorok, ya. Ini namanya saluran nafas atas. Bagian bawah atau bronkus, kemudian paru-paru, itu namanya saluran nafas bagian bawah. Jadi kalau misalnya infeksi saluran nafasnya itu pada bagian bronkus sebelum masuk ke paru, namanya bronkitis. Kalau sudah sampai ke paru, isinya itu di ujung-ujungnya bronkus itu ada namanya alveolus. Daerah sekitarnya ada namanya parenkim, ya. Parenkim paru, di paru-paru kita ini. Nah, itu kalau di situ kena peradangan, di situ namanya pneumonia.
Pneumonia ini dulu waktu belum ada COVID, penyebab terseringnya itu tergantung usia. Kalau pada anak paling sering penyebabnya namanya pneumokokus, sehingga ada vaksinnya, vaksin pneumonia. Pneumonia ini penyebab kematian anak nomor 1 di dunia. Ya, jadi anak itu tinggi sekali risiko terkena pneumonia. Sedangkan pada dewasa itu sangat jarang. Biasanya dewasa yang kena pneumonia itu dia itu biasanya kena diabetes, daya tahan tubuhnya nggak bagus, punya penyakit jantung bawaan, seperti itu. Jadi bisa sekali pneumonia ini penyebabnya banyak, bisa infeksi, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur ya. Dan ratusan penyebabnya, bakterinya saja ratusan, virusnya ratusan ya. Cuman memang kalau yang SARS-CoV-2 ini kan virus baru ya yang menyebabkan pneumonia ini. Seringnya pasien-pasien COVID ini sudah terkena infeksi virus SARS-CoV-2, kemudian ditumpangi dengan infeksi bakteri juga. Jadi double infeksi. Ini yang menyebabkan kematiannya tinggi. Jadi bukan virus COVID aja, dia bareng sama infeksi yang lain. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya cukup penasaran untuk saat ini, kan kelihatannya banyak OTG ya dok. Apa memang untuk saat ini kekuatan si virusnya memang sudah berkurang? Tidak ya, tidak seperti itu ya dari awal sendiri, dari awal virus ini muncul. Memang 80% OTG ya virus ini, 20% yang menimbulkan gejala. Jadi bukan kekuatan virusnya berkurang, tidak, malah sekarang ini virusnya lebih ganas. Virusnya ini bermutasi. Virus ini makhluk hidup ciptaan Allah, sama seperti kita. Kalau kita diserang, kita pasti cari akal untuk melindungi diri kita. Sama virus ini begitu. Karena dia ini kita ini kan dijadikan inang ya untuk dia makan. Kemudian kita membentengi diri kita dengan segala macam perlindungan yang kita lakukan sehingga virus ini mutasi. Gimana caranya dia bisa bertahan hidup? Untuk bertahan hidup dia juga sama kayak kita. Dia ini kan makhluk hidup ciptaan Allah. Jadi dia pun juga ingin bertahan hidup. Akhirnya mutasinya juga luar biasa virus ini dan akhirnya malah ganas-ganas. Terbukti ganas-ganasnya apa? Banyak sekarang terutama orang Indonesia ya. Itu banyak yang masih muda-muda meninggal, ya. Padahal kalau kita di negara-negara lain, itu yang meninggal kan orang-orang yang tua, yang sudah punya komorbid. Ini malah di Indonesia sebaliknya, banyak yang usia-usia produktif meninggal. Nah, inilah yang sehingga kita segera lakukan ya, para peneliti, kok bisa ini kok banyak yang meninggal. Oh, ternyata virusnya ini, trennya ini, dia sudah mulai mengalami mutasi. Malah justru akhirnya jadinya lebih ganas yang sekarang ini. Jadi tidak benar kalau virusnya semakin lemah. Yang ada adalah seperti ini. Kenapa banyak OTG? Memang teorinya harusnya OTG-nya itu 80%. 20% yang bergejala. Nah, masalahnya sebelumnya Indonesia itu tracing-nya, pemeriksaannya aja sedikit sekali. Yang diperiksa itu kan hanya yang sakit yang bergejala. Sebelumnya. Iya, jadi OTG itu nggak ketahuan semua lah. Sekarang sebaliknya. Sekarang itu ya seperti Pak Menkes kemarin cerita. Sekarang itu orang mau masuk istana aja sampai di swab bolak-balik, sampai Pak Menkes 5 kali di swab. Seperti itu ya. Jadi kan otomatis OTG ini makin banyak, makin ketahuan sebenarnya. Jadi bukan virusnya, tapi memang semakin tracing kita sudah jumlahnya semakin tinggi, sudah semakin mendekati standar. Nah, akhirnya ya itu jumlah OTG-nya banyak. Harapannya kalau OTG-nya banyak, OTG-nya segera isolasi. Jadi OTG-nya nggak nularin ke yang punya komorbid. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apabila pernah terpapar untuk COVID, apakah bisa tertular kembali? Bisa, sangat bisa ya. Ada yang reinfeksi 9 kali, akhirnya meninggal. Ada banyak sekali yang reinfeksi. SARS-CoV-2 ini virusnya baru, ganas ya, dan antibodinya tidak bisa melindungi jangka panjang. Jadi habis kena
itu ada habis kena lagi, habis kena lagi, banyak kasusnya seperti itu, banyak. Jadi habis kena ya ini prinsipnya, kalau habis kena nggak boleh sombong ya. Soalnya banyak yang begitu, habis kena terus aku sudah kebal sama virusnya gitu, akhirnya kena lagi. Habis kena masih bisa kena. Virus ini sedikit mirip sama demam berdarah. Demam berdarah itu tidak ada. Sampai saat ini vaksinnya saja tidak bisa melindungi sampai 100%, tidak bisa. Jadi kalau udah kena demam berdarah itu bisa aja bulan depan kena lagi, bulan depan kena lagi, seperti itu. Vaksinnya mirip, virusnya mirip karakteristiknya sama demam berdarah, jadi bisa reinfeksi. Wah, betul, hati-hati banget ya. Ya. Oke, kemudian lalu bagaimana yang sudah pernah terpapar tetapi malah tidak bisa mendapatkan vaksin? Sebenarnya bukan tidak bisa. Jadi vaksin ini diprioritaskan untuk yang belum kena dulu. Karena apa? Kalau sudah kena, itu kan sudah terbentuk antibodi. Walaupun memang titernya tetap belum cukup ya untuk melindungi dia. Dia perlu divaksin, tapi belum jadi prioritas. Kenapa? Karena pemerintah memprioritaskan yang belum kena dulu. Jadi bayangkan saja, penduduk Indonesia 300 juta, hampir 300 juta. Kemudian vaksinnya ini diberikan 2 kali. Pemerintah harus menyediakan hampir 600 juta dosis. Dananya kurang. Jadi memang fokusnya, saya rasa fokusnya pemerintah adalah prioritas adalah yang belum pernah kena dulu. Dia ini belum punya antibodi sama sekali, dilindungi dulu sama vaksinnya, sehingga apabila sampai, harapannya kan begitu ya, nanti 2 kali sudah bentuk kekebalan, terbentuklah herd immunity atau imunitas kelompok, kita bisa mengakhiri pandemi ini. Seperti itu. Jadi memang awalnya masih yang belum pernah terpapar, tapi nanti kemudian yang pernah terpapar pun akan divaksin gitu. Pada akhirnya seperti itu, semua akan divaksin ya. Oke, siap. Oke, ini dari Mbak Manik ya, mau nanya langsung, silahkan. Oke, Assalamualaikum dok. Terima kasih tadi cukup jelas segala pemaparannya. Tapi ini kalau nggak salah lihat dari tadi itu belum belum ada yang ngebahas ini dok. Saya tuh agak sering mengikuti beberapa temen yang yang kebetulan kena, terus suka saya tanya gitu, itu kira-kira sebagai pembelajaran kita supaya kewaspadaan kita meningkat, bisa di tracing nggak sih kira-kira dari mana gitu kenanya. Nah, beberapa tuh ada yang hanya sekedar menduga-duga atau mengasumsi karena memang banyak juga ternyata yang diam di rumah tapi tetap kena gitu, serandom itu gitu. Nah, pertanyaannya adalah dugaan-dugaan beberapa teman itu ada yang memang menempel di si COVID-19 ini, menempel di permukaan barang-barang kita, apakah itu datang dari gosen atau mungkin dari dari paket gitu ya. Itu tuh emang betul seperti itu. Terus ada juga yang ini terakhir banget, saya juga baru kirimin British Propolis ke dia gitu. Dia langsung isolasi mandiri hari pertama, ini teman saya juga. Dia juga merasa bahwa kegiatan dia itu hanya di rumah, lalu belanja ke supermarket gitu. Nah, setelah itu tuh dia merasa tiba-tiba dalam waktu seminggu ini nggak bisa cium tidak bisa cium wangi-wangi apapun gitu kan. Langsung diperiksa dan ternyata positif gitu. Artinya ini sangat random gitu. Jadi saya tuh memang beberapa kebiasaannya tuh ya udah mencuci itu, tapi kok kayaknya jadi nggak jaminan lagi gitu untuk tetap waspada dengan barang-barang yang kita pegang gitu, barang-barang yang ada lah gitu. Media itu tuh apakah memang menjadi sebuah media, gitu ya? Media infeksi juga atau gimana gitu. Nah, pertanyaan kedua, cuma kedua kok Mbak Rina. Silakan. British Propolis sendiri kan tadi kaitannya dengan antivirus itu ya. Maksudnya salah satu hal yang bisa menunjang kesembuhan COVID-19 ini. Nah, tapi kalau misalkan dia nanya gitu, BP sendiri di sini memang akan menunjang mempercepat kesembuhannya tuh seperti gimana sih, belum kebayang gitu loh, dok. Mohon kejelasan, maksudnya takutnya kan saya tiap kali ada yang sakit
kena COVID ini, saya memang langsung bergerak untuk menawarkan si BP ini, cuman belum bisa menerangkan secara gamblang gitu. Di sini di bagian mana menopang kesembuhannya gitu sebagai si antivirus ini. Oke, makasih dok. Iya, oke. Mbak Rina. Ya, Sebentar. terima kasih Mbak Manik. Jadi memang apa namanya? Yang pertama ya, tracingnya itu bisa, sangat bisa. Kalau saya, karena saya bekerja di rumah sakit, mudah buat saya tracing. Jadi kebetulan kan sudah bergantian anak buah saya itu kena. Caranya gimana? Ya tadi kita pakai prinsip kontak erat. Saya dengan mudah bisa mendeteksi anak buah saya itu kenanya di rumah sakit atau di rumah. Itu gampang sekali. Ada satu yang kena. Kita langsung lakukan tracing. Serumahnya semua di swab. Ternyata serumahnya positif. Jadi ada kalau di dunia medis ya ada namanya city value ya di PCR itu. Kita bisa lihat city value-nya, oh ini akut nih, jumlahnya sekian, dia baru aja terkena. Nah, ternyata sekeluarganya ini kena, berarti penularannya dari keluarga. Kemudian tempat kerjanya itu setiap saya ada satu orang yang kena, itu saya satu unit kerjanya itu walaupun dia pakai APD apa namanya yang lengkap ya, itu kadang saya lakukan swab untuk mengetes apakah benar-benar itu kenanya di rumah sakit atau bukan. Ternyata negatif. Rata-rata anak buah saya ini ya, hampir mayoritas itu terkenanya di klaster keluarga. Kenapa? Memang sulit sekali kita ini menghindari klaster keluarga. Karena kan belanja ke pasar, tadi belanja ke supermarket ya. 1 ya, 3M ini kan penting banget ya. Jadi masker, menggunakan masker. Nah, teman-teman harus tahu masker mana yang melindungi. Kalau maskernya scuba, ini sama sekali nggak ada perlindungannya. 5-10% aja sudah virusnya masuk. Terus masker kainnya bukan tripla ya, tidak 3 lapis, nggak bisa ya, nggak melindungi itu. Terus apalagi cuci tangan nomor 2 ya, kan belanja, megang uang dari kasir, uangnya itu dari mana-mana. Nah, nggak ada yang tahu di situ ada virusnya atau enggak. Nah, seringnya begitu. Cuci tangannya ini kurang bersih ya, harusnya pakai air mengalir ya, seperti itu. Kemudian jaga jarak ya. Karena begini ya, apalagi kita ke supermarket. Supermarket itu AC, tempat tertutup. Dia tidak ada sirkulasi terbukanya. Itu virusnya mulek di situ. Jadi bayangkan di situ ada orang belanja, orangnya itu pakai masker scuba, dia bersin, sudah virusnya di situ. Virusnya sudah di situ, dia bertahan di udara dengan oksigen, dengan ventilasinya tertutup dan ada AC, virusnya di situ 8 jam. Kemudian kita lewat, ya kan? Kita pakai masker scuba juga, kita hirup virusnya masuknya itu loh. Seperti itu. Terus bagaimana kalau mau mendeteksinya? Nah, yang repot ini, kalau dia tinggalnya cuma di rumah sendirian, cuma belanja, yang harus di tracing kan otomatis orang di supermarket itu yang tidak bisa kita tracing. Kalau seperti saya mudah men-tracingnya, karena saya tracingnya kan gampang, tinggal oh ini unit misalnya UGD semua di swab, semua negatif dok, oke berarti kenanya di rumah karena ternyata keluarganya positif semua. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk saya sangat mudah tahu ini kenanya di mana. Nah, memang repotnya ini kalau yang di rumah, karena kan saya cuma ya itu kemarin saya ada anak buah saya begitu. Dok, ibu saya tuh dari mana? Ibu saya tuh nggak pernah kemana, cuma ke pasar. Iya di pasar kenanya berarti. Jadi sumber pertamanya itu ibunya nularin ke dia, ke anaknya seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua BP itu flavonoid itu sudah terbukti ya ada systematic review-nya atau penelitiannya, dia itu merusak RNA virus. Jadi memang dia itu sendiri memang kegunaannya flavonoid BP ini yang saya cenderung sukai ya dan saya gunakan untuk pasien-pasien saya adalah komponen antivirusnya. Sehingga memang saya gunakan untuk hampir mayoritas pasien saya yang kena virus. Mau virus DB, mau virus yang nyebabin diare, mau virus COVID, semua saya kasih. Karena memang dia, BP ini, flavonoid ini punya komponen antivirus. Kalau teman-teman bisa baca ya, banyak di jurnal-jurnal Inggris ya, jurnal-jurnal yang qualified ya, memang dia benar-benar
tervalidasi jurnalnya bahwasanya si flavonoid ini, senyawa ini memang sekarang ini menjadi terapi untuk banyak hal, dari jadi infeksif, tetapi terutama ya yang paling disukai efektivitasnya yang paling baik adalah pada virus. Nah, seperti itu. Termasuk sebenarnya yang lain ya, ada kemampuan antiinflamasinya, regenerasi sel, tapi memang dia sangat dominan di antivirusnya, karena dia merusak komponen RNA dan protein virusnya, sehingga dia sangat membantu bunuh virusnya. Jadi memang efektivitasnya bagus. Ada juga yang untuk terhadap COVID ya. Jadi nyarinya jangan propolisnya ya, flavonoid ya. Jadi efek flavonoid antivirus ya. Jadi antivirusnya flavonoid dalam proteksi terhadap virus itu ada ya, banyak jurnalnya ya. Seperti itu. Kalau yang tadi barang-barang itu bisa juga jadi media untuk penularan. Bisa, tapi tidak lama ya, tidak lama. Jadi kalau sampai berhari-hari itu tidak benar ya. Jadi tidak lama ya. Jadi virus ini kan hidup, dia ini kan butuh makan, butuh inang ya. Dia memang bisa menempel. Makanya kalau saya termasuk di mobil saya, di ruangan saya itu kami setiap hari desinfeksi. Sebenarnya nggak perlu yang mahal-mahal kok, pakai alkohol aja mati virusnya. Itu virus gampang sekali mati kok. Pakai deterjen aja mati dia. Jadi cuma tinggal semprot-semprot aja. Kita sering semprot, sering lap-lap, sering bersih-bersih, itu bebas virus. Atau kalau yang mau canggih lagi, silahkan beli HEPA filter. Silahkan beli HEPA filter, terus ditaruh di ruangan, dibersihkan ruangannya, itu juga sudah virusnya pada mati ya. Jadi harus bijak. Ya, harus paham ya bagaimana itu virusnya. Oke. Kalau misalkan ada yang mau bertanya langsung, silahkan ya, teman-teman. Mungkin ini dijawab dulu ya? Ya, ini sambil jalan. Kalau orang yang transplantasi ginjal mungkin ya maksudnya, kan nggak bisa divaksin COVID. Kalau pendonornya, apakah bisa divaksin nggak? Boleh, tapi kan dia biasanya ada syarat ya. Nanti sebelum didonorkan itu berapa lama habis divaksin? Nggak boleh langsung kan biasanya. Jadi agar tidak ada reaksi reaksi samping, reaksi simpang akibat transplantasinya ya. Jadi bisa, tapi kemudian untuk mendonorkannya kan butuh waktu. Biasanya begitu, ada syarat-syaratnya untuk donor. Misalnya tidak habis divaksin gitu-gitu kan ada kok. Jadi dikasih jarak ya dari vaksinnya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Risha, Dok, jika tanggal 25 di swab dengan nilai CT helikase 35,7 sudah boleh pulang, kapan harus swab ulang lagi ya, Dok? Nah ini, jadi sebenarnya kalau misalnya kan tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya gejalanya ringan atau tanpa gejala kan tidak perlu swab ulang ya. Kalaupun ini sudah di swab ulang, ini 35,7 CT value-nya sudah tinggi. Ya, bangkai virusnya saja 36, 37, 38 itu sudah bangkai virusnya saja, bukan virus aktif lagi. Menurut saya tidak perlu di swab. Ini bisa saja masih terdeteksi sampai 3 bulan seperti tadi saya sampaikan. Jadi tidak usah di swab. Ini sudah tidak menularkan kalau sudah lewat dari 14 hari. Kan teori terbaru dari WHO itu 10 hari ya. Hanya 9 hari virus itu menularkan. 10 hari ke atas itu sudah tidak menularkan. Tapi karena untuk namanya protokol ya harus kita digenapkan 14 hari ya kita genapkan 14 hari. Jadi benar-benar sudah tidak menularkan. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, Dok, boleh tanya di luar tentang COVID ya. Ada konsumen saya punya penyakit kanker payudara. Untuk saran konsumsi BP pada saat sedang treatment kemo, seperti bagaimana ya, Dok? Karena katanya kemo ini adalah untuk mematikan sel-sel dalam tubuh, baik sel baik dan sel jahat. Sedangkan propolis fungsinya adalah untuk memperbaiki sel dalam tubuh. Jadi seperti kontradiksi fungsi antara kemo dan propolis itu sendiri. Terima kasih. Oh tidak ya, tidak seperti itu. Jadi kalau kemoterapi itu kan dia sedang menghancurkan sel-sel
ganasnya, sel-sel kankernya. Sedangkan propolisnya itu kan antioksidan untuk regenerasi sel. Jadi bukan bertolak belakang, tidak. Malah propolisnya ini membantu memulihkan imunnya dia, staminanya. Jadi kan begini toh kalau sistemnya kemoterapi itu. Kemoterapi itu kan adalah terapi obat-obatan kimia yang diberikan untuk menghancurkan sel-sel kanker. Nah, sel kanker ini kan ganas ya. Jadi misalnya payudara kita ini ada banyak kelenjar payudara, ductus lactiferus, terkena sel kanker. Ketika kemonya itu mau menyerang sel-sel kanker ini, dia itu sel-sel sehat sekitarnya pasti juga ikut mati karena saking kerasnya obat kemoterapi ini. Nah, propolis ini justru meregenerasi, dia punya antioksidan. Jadi malah dia ini melindungi sel-sel yang sehat. Seperti itu. Jadi sel-sel sehatnya yang nanti kena efek samping kemoterapi ini terlindungi sama propolis. Memang biasanya pasien-pasien kemoterapi itu dibantu dengan terapi-terapi antioksidan. Karena fungsinya itu. Karena obat kemoterapi itu oksidannya tinggi sekali. Dia menghancurkan untuk menghancurkan sel kanker itu, sel-sel normal lainnya itu juga ikut hancur. Jadi memang butuh suatu ini ya, terapi suportif, ya termasuk suplemen-suplemen, iya seperti itu. Oke, ini dari Mbak Chandri. Kemarin tanggal 11 saya ada batuk, meriang, mual, pusing bagian belakang. Tanggal 13 saya antigen negatif. Tanggal 17 PCR negatif. Tanggal 18 periksa di puskesmas dibilang radang tapi masih meriang. Pusing tanggal 21 periksa lagi lab dinyatakan tipoid ringan. Tanggal 5 setelah tahu ada kontak langsung. Oh, jadi ini pertanyaannya apa ya? Mau dia positif, saya minum BP 4 jam sekali. Mungkin dia positif gitu ya maksudnya. Oh, iya mungkin ya. Ya kalau memang seperti itu boleh. Saya 4 jam sekali hanya untuk yang gejala berat. Mbak Chandri. Jadi kalau yang gejala ringan aja mah 3 kali sehari 5 tetes sudah bagus kok. Banyak anak buah saya kasihin BP pada bagus. Siap. Jadi 3 kali sehari cukup. Nanti yang 4 jam sekali itu yang berat aja, yang gejalanya berat. Yang gejala berat saya kasihkan 4 jam. 4 jam sekali. Kalau tidak berat tidak ya. Dok, mau nanya itu kok kalau lihat dari ciri-ciri itu apa? Gejala yang saya alamin tanggal 5 tuh kan saya ada ketemu yang kontak. Baru tuh saya tanggal 11 itu punya ciri-ciri begitu, tapi saya sudah antigen itu negatif. PCR tuh negatif, tapi masih ada, ternyata pas diperiksa ternyata tipes dia bilang gitu. Ya sudah berarti kan tipes, bukan BP, berarti bukan positif ya? Iya, tapi nggak pernah tipes gitu. Gimana? Nggak pernah ngalamin tipes. Tapi kan ini ada badan nggak enak. Kalau tipes itu nggak perlu harus ngalamin ya Mbak ya. Jadi Indonesia itu endemis tipes. Ya, hampir seluruh orang dewasa orang Indonesia itu dalam lambungnya ada kuman tipesnya. Kenapa? Karena memang Indonesia itu kan negara dengan penyakit infeksinya itu cukup tinggi ya. Jadi nomor 1 karena negara berkembang. Iya. Jadi kenapa vaksin tipes itu diutamakan di Indonesia? Karena memang secara epidemiologi Indonesia itu hampir semua orang dewasa usia 17 sampai berapa itu ya 50-an tahun itu ada tipesnya, ada kuman tipesnya, cuman tinggal menunggu aja dia daya tahan tubuhnya turun, tipesnya kambuh. Udah seperti itu. Seperti itu kalau Indonesia ya. Jadi kalau misalnya dinyatakan tipes ya memang berarti mbaknya tipes. Kan berarti kan swab antigennya saja kan negatif, PCR-nya negatif. Ya nggak perlu khawatir kalau seperti itu minum BP-nya 3 kali sehari saya rasa cukup ya, tidak perlu tiap 4 jam ya. Oke. Sudah terjawab Mbak Chandri? Iya, sudah. Ya. Sudah. Pertanyaannya ya. Yang selanjutnya nih gimana menurut dokter menjadi Mbak Rizka kalau tidak mau divaksin? Alasannya apa? Karena kalau saya kan dokter anak ya, saya sangat pro vaksin.
vaksin ya, karena saya itu ngevaksin semua pasien-pasien saya anak-anak dari bayi baru lahir sampai usia 5 tahun semua vaksin. Anak saya vaksin lengkap. Dan anak-anak pasien-pasien saya semua yang divaksin semua jarang sakit. Sebaliknya ya, mereka yang telat vaksin, mereka yang tidak vaksin, saya nemuin berkali-kali ya wabah campak, difteri karena anti-vaks, tidak mau divaksin. Jadi saya memang sangat pro vaksin. Kalau tidak mau divaksin alasannya apa? Karena vaksin itu melindungi, tidak hanya melindungi diri kita, tapi melindungi orang lain. Mungkin bisa lihat di Instagram saya tentang vaksin, ya, karena saya memang sangat pro vaksin. Ya, karena saya membuktikan sendiri, anak saya 2 semuanya vaksin lengkap yang dari WHO, dan mereka jarang sekali sakit. Ya, jadi kebalikan, saya punya keluarga yang dia tidak vaksin, atau bahkan saya ada ya di sini ya, di Blitar ini cukup banyak juga yang anti vaksin ya, dan saya harus merawat anaknya, kemarin kena campak, kemarin kena difteri, dan bapaknya tetap anti vaksin, tapi itu saya juga bingung, nanti kalau dia anaknya kena penyakit karena vaksin, nanti datangnya ke saya sudah nasihati. Tapi ya memang dia pasti belum terbuka pemikirannya untuk divaksin, jadi ya itu. Jadi kalau sakit, nanti ke saya, sakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan vaksin, sudah saya edukasi, ya alhamdulillah, sembuh anaknya. Karena kalau yang pas di Solo saya dapatkan sekeluarga anti-vaks terus kena difteri meninggal. Aduh, itu yang ikut bikin sedih juga ya kami sebagai dokter anak. Sejujurnya ya teman-teman semua, saya seperti ini, kami sebagai dokter anak ini juga mengalami dilema ketika kita sudah menyampaikan ke masyarakat pentingnya divaksin, terus mereka tidak mau vaksin, terus kemudian dia datang ke kita karena tidak mau divaksin itu, dan muncul gejalanya. Saya dulu juga ada sekeluarga kena tetanus juga, meninggal juga karena anti-vaks juga. Jadi banyak ya, saya tuh sudah melihat korban-korban anti-vaksin, sehingga menurut saya kalau di saat ini ya, salah satu cara ikhtiar kita untuk menghentikan wabah ini adalah vaksin, selain 3M ya. Kenapa itu dihindari? Padahal kan semuanya sudah jelas, termasuk fatwanya, ya. Kemudian sudah banyak dukungan ormas-ormas terhadap vaksin. Maksudnya kita tentunya ketika mau menolak suatu hal, kita harus punya alasan yang kuat. Jangan karena, apalagi kalau sampai akibat kita percaya hoax atau kita dapat informasi dari yang sumbernya tidak jelas. Tanyakan pada ahlinya ya. Itu kan ada ya hadisnya, kalau sesuatu tidak diberikan pada ahlinya kan tunggulah kehancurannya, begitu ya. Jadi betul. Saran saya, mohon semua di grup ini bisa pro vaksin. Saya sebentar lagi akan vaksin karena vaksinnya sudah masuk ke Blitar. Saya sudah menunggu-nunggu. Karena pastinya kita pengen ya segera terbebas dari COVID ini. Pasti semua teman-teman sama harapannya kita bisa segera mengumrohkan lewat BP ini ya, kan pengen jalan-jalan keluar negeri juga tuh ya. Jadi ya semua harus dukung vaksin biar segera berhenti. Kan pastinya begitu ya, divaksin, jaga 3M, imunitasnya dijaga, minum BP. Nah seperti itu ya. Oke, ini dari Mbak Dinda. Maaf dok, out of the topic. Apakah British Propolis bisa meredakan saraf kejepit? Ya, semua ikhtiar harus dicoba ya. Dan kalau ini nanti yang saya soalnya belum pernah ya untuk saraf kejepit. Mungkin nanti dari Mbak Mita atau Mbak Rina bisa bantu apakah ada pengalaman-pengalaman. Tapi kita kan ikhtiar ya, namanya ikhtiar. Berdoa, kalau memang bisa, ya kenapa tidak? Siapa tahu dia memang bisa regenerasi sel-sel di sarafnya seperti itu. Tapi yang jelas memang BP kan punya efek mengurangi nyeri ya. Ya silahkan diberikan seperti itu, dianjurkan sesuai anjurannya. Mungkin juga dibantu pakai obat-obat dokter seperti itu. Siap. Kemudian dari Mbak Vira, dok, hari Jumat suami saya sakit batuk pilek, hari Minggu sembuh, kemudian hari Minggu saya, anak saya, tiga-tiganya batuk juga. Apakah itu gejala COVID? Sekarang kita itu kan sulit ya, Mbak Vira. Kita itu, ya seperti saya tadi, saya ini greges-greges saja sudah
mesti dibilang Dianggap suspek COVID ya. ya, Memang suspek. sulit sekarang ini membedakan karena kita ini sudah tinggal di area endemis ya. Jadi sudah di area transmisi lokal kita ini. Jadi apakah itu gejala COVID? Mungkin. Tapi mungkin juga bukan. Nah, terus bagaimana caranya? Ikhtiar saja maksimal, segera diberi obat, minum BP ya. Terus kalau misalnya sudah nggak ada gejala ya sudah tidak. Dan selama sakit itu bagaimana apa yang harus dilakukan? Upayakan saat sakit itu isolasi mandiri dulu di rumah. Jadi jangan pergi-pergi. Karena kita tidak tahu kita ini membawa virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID ini dalam diri kita atau tidak. Jadi ketika sakit istirahat dulu di rumah, cuti dulu, sembuhkan. Yakin nggak ada gejala sisa ya, berarti insya Allah bukan COVID, sudah silahkan beraktivitas lagi. Tapi gimana kalau misalnya kok lama-lama malah jadi sesek, gejalanya nggak membaik, indera penciumannya hilang, mungkin itu COVID. Nah silahkan selanjutnya harus diperiksa seperti itu ya. Oke, ini kemudian dari Mbak Sally, Dok, apa ada penelitian berapa lama waktu hidup SARS-CoV-2 ini di udara bebas atau di media padat seperti meja, kursi, dan lain-lain? Kalau di udara bebas seperti ini sifatnya ya, dia itu bisa di udara bebas kan kalau aerosol ya, jadi harus ada suatu tekanan tinggi di sana ya. Jadi virusnya itu kan besar, molekulnya besar, menularnya lewat droplet. Kalau di udara bebas itu bisanya kalau virusnya kecil. Jadi kalau di udara bebas itu nggak bisa seperti itu, nggak bisa terbang-terbang begitu kecuali ada proses aerosolisasi ya. Jadi proses aerosol ada tekanan itu, gitu ya. Yang termasuk misalnya apa ya, kalau di nebulistum alat uap itu, nah itu kan proses aerosol itu. Kalau misalnya dia dia lagi uap itu virus yang ada dalam dirinya tuh, nah itu bisa terbang-terbang seperti itu. Tapi tidak lama ya, penelitiannya dia bisa bilang 8 jam bertahan di udara kalau dari WHO ya, hanya 8 jam di udara. Itu pun hanya kalau ya itu tadi ketika dia jadi aerosol, jadi dia berubah jadi partikel-partikel kecil. Kalau sesuai sifat aslinya tidak ya. Kalau di media padat tadi ya sebenarnya bervariasi sih, tergantung jenis bahan seperti itu, tapi tidak sampai lama ya, tidak berhari-hari begitu karena dia juga butuh inang ya si virus ini untuk hidup ya. Kalau donor plasma ada kriteria khusus. Ini saya aja ya. Soalnya sudah malam nih. Iya, mungkin langsung aja, Dok. Ada kriteria khusus, ada ya, usianya harus 18 sampai 59 tahun. Diutamakan laki-laki. Kenapa? Kalau perempuan tidak boleh yang sudah pernah melahirkan, itu tidak boleh. Nanti akan terbentuk reaksi efek samping terhadap si pasien penerima plasmanya. Terus golongan darahnya harus cocok, tidak ada komorbid ya, dan lain-lain. Ada biasanya banyak, kalau share-sharean ada syarat-syaratnya. Ada biasanya kalau ke PMI kan nanti ngisi list gitu ya, seperti itu. Kalau autoimun bagaimana? Flavonoid bisa menyembuhkan atau minimalisir penyakit. Flavonoid itu bagus untuk penyakit-penyakit kronis. Jadi dia mengurangi gejala, memperbaiki sistem imun. Diberikan saja ya. Kita kan berikhtiar ya, bagaimanapun kesembuhan itu kan bukan dari kita, tapi dari Yang Maha memberi kesembuhan ya. Jadi kalau dari unsur flavonoidnya itu memang bagus untuk sel-sel, untuk regenerasi, kemudian untuk sistem imunnya ya. Jadi kalau dia autoimun itu kan biasanya daya tahan tubuhnya lemah, diberikan BP bagus ya untuk menjaga sistem imunnya biar tidak mudah terserang penyakit ya. Diberikan saja sambil ya tentunya minta sama pasiennya ya, karena yang menyembuhkan kan bukan kita, bukan dokter, bukan BP-nya, tapi kan Allah. Jadi ini namanya ikhtiar. Diberikan saja, dikasih tahu cara minumnya, semoga ini bisa menyembuhkan. Seperti itu ya. Teman saya positif COVID sudah 5 hari dan dari 2 pekan lalu rutin konsumsi. Setelah minum BP selalu diare. Nah, ini kalau misalnya seperti ini coba dicek minumnya sudah benar belum cara minumnya.
Ini kalau apa namanya, saya pernah seperti ini, ada yang dia minum BP di awal itu diare, tapi habis itu sudah enggak. Nah, jadi ini saja. Jadi misalnya dia sensitif ya, kalau bisa diminumnya di habis makan saja. Kalau memang dia punya masalah di pencernaan, mungkin sensitif lambungnya ya. Jadi kalau asam lambungnya lagi tinggi, dia sulit menerima obat. Ini kan getah ya, ada komponen getahnya. Habis makan saja diberikannya. Terus pastikan misalnya dia mau nyampur sama air ya, atau nyampur sama apa tadi, madu gitu ya. Ya pastikan pemberiannya benar seperti itu. Ya, jadi tanyakan saja pakainya berapa tetes gitu. Sebenarnya ini bukan, coba deh, jangan-jangan bukan setelah minum BP dia diarenya. Dia kan positif COVID kan. COVID sendiri itu infeksi saluran cerna. Pasien COVID itu sekarang rata-rata diare. Jadi jangan-jangan diarenya bukan karena BP ya. Coba ditanyain, saya kok nggak yakin sih karena BP-nya, karena pasien saya yang COVID minum BP nggak ada yang diare. Malah diarenya membaik. Itu kayaknya karena COVID-nya deh. Tapi memang nggak bisa ya, Pak Ari ya, jangan. Bu Ari ya, Bu Ari, sorry. Jadi Bu Ari jangan kalau dia sudah positif COVID dan bergejala begitu, BP-nya jangan tunggal ya, harus ada terapi COVID lainnya, termasuk antivirus ya. Soalnya COVID sekarang itu kan mutasinya ganas-ganas. Dia itu memang virusnya perlu dihajar sama banyak komponen ya, termasuk dari terapi suportif, antivirus dan segala macam ya. Jadi perlu terapi lainnya juga ya. Kalau kemarin sih memang dia gejalanya apa, dari sebelum positif tuh memang seperti itu, dia sering diare seperti itu. Coba nanti di dosisnya dikurangi. Terus kalau perlu divideokan dia cara bikinnya gimana. Oke. Ya, jadi sudah benar belum habis makan seperti itu. Kalau kemarin sebelum makan, berarti mungkin karena itu ya, karena sebelum makan itu. Iya, sensitif ya lambungnya ya. Baik. Kemudian sedang treatment kemo, dosis penggunaannya bisa 2-3 kali sehari. 3 kali aja ya kayaknya kalau kan kemo berat ya. Sebenarnya nggak hanya BP kok, teman-teman saya yang dokter spesialis itu banyak yang ketika kemoterapi ya, mereka kemoterapi pasiennya begitu, mereka banyak pakai suplemen antioksidan dosis tinggi ya. Jadi saya rasa kalau pakai BP jangan 2 kali, kalau untuk yang berat-berat begini 3 kali aja enggak apa-apa ya. Terus amin dok, umroh mengumrohkan, amin. Semoga kita semua umroh ya. Segera umroh, amin. Saya juga sudah kangen, saya pengen ke Masjidil Haram lagi. Satu lagi, untuk anak prematur perkembangan lambat, apakah bisa dibantu? Si anak, bisa banget, 16 bulan 6,7 kilo, ini gizi buruk nih anaknya ya. Bisa banget karena saya menggunakan BP itu dari bayi baru lahir ya. Jadi bayi prematur yang saya berikan BP itu bagus. Ya, jadi saya punya bayi, pasien saya berat badannya 1.200, sempat kritis, terus 1.200, terus saya terapi BP terus sampai sekarang, beratnya sekarang sudah 4 kilo, anaknya penglihatannya bagus ya. Itu minumnya pakai apa dok? Langsung ditetes gitu ya? Saya kasih 2 kali 1 tetes, bagus kok. Ya, jadi saya sudah banyak pakai BP untuk bayi-bayi, kondisinya bagus-bagus. Jadi baru lahir bisa ya? Bisa, tapi harus stimulasinya tetap loh ya. Ini bayinya gizi buruk ini nggak boleh kita aja, ini juga dibantu ke dokter anaknya ini 16 bulan 6,7 kilo itu gizi buruk ya, seperti itu. Jadi nanti BP-nya buat ikhtiarnya buat naikin berat badan, perkembangannya bagus kok, dikasih BP pasien saya bagus-bagus. Dok, usia vaksin COVID kan nggak untuk anak-anak. Kalau kita divaksin nasi anak-anakku. Jadi begini prinsipnya, kalau imunisasi itu kalau sudah divaksin, dia itu bisa melindungi sekitarnya, ya. Karena dia kan terlindung dari COVID, sehingga dia pun jadinya bisa melindungi sekitarnya dari COVID. Itu namanya herd immunity. Memang itu yang kita kejar. Makin banyak yang mau divaksin, maka semakin herd immunity di mana-mana. Jadi kenapa sih anti-vaks itu sampai sekarang aman-aman aja? Karena terlindung sama orang yang vaksin. Itu. Jadi
Makanya saya sebenarnya nggak senang sama anti-vax tuh harusnya berterima kasih sama orang-orang yang vaksin karena sudah melindungi mereka. Ya anti-vax yang nggak kena, tapi banyak anti-vax yang sama Allah diuji juga karena ikhtiarnya nggak maksimal, kena dia. Termasuk tadi pasien-pasien saya jelasin itu. Ya menurut ya mungkin ya itulah ya memang apa namanya kita kan sebenarnya vaksin ini kan untuk ikhtiar pencegahan, ikhtiar untuk apa namanya ikhtiar kita ya untuk melindungi dari penyakit tersebut ya. Terus ada konsumen saya sebelumnya dioperasi ususnya dipotong, setelah itu dikasih obat oleh dokternya, lidahnya sering gerak-gerak sendiri. Oh, ya, ada efek sampingnya. Bukan untuk untuk TB tulang ya. Cara konsumsinya kalau sudah separah ini, saya rasa 3 kali 5 tetes bisa loh, Bu. Saya kalau yang berat-berat itu, saya kasih BP 3 kali 5 tetes sampai 3 kali 6 tetes. Itu ya. Diberikan saja seperti itu. Bisa nggak BP untuk TB tulang? TB tulang harus ada obatnya, nanti BP untuk bantu regenerasi tulangnya. Jadi TB tulang itu, TBC itu harus diterapi dengan antibiotik yang isinya, kalau TB tulang itu antibiotiknya 5 jenis. Nah, BP itu untuk apa? Dia untuk netralin racunnya, terus dia itu untuk regenerasi tulangnya yang sudah terserang TB gitu loh. Jadi bisa, tapi harus double dengan terapi dokter ya, seperti itu. Jadi ikhtiarnya tetap dimaksimalkan ya. Air kolam berenang apakah aman dari penularan virus COVID? Nggak aman sama sekali. Ya, makanya kan dihindari tuh berenang sekarang. Ini kan aneh kalau berenang. Ya, nggak aman loh. Orang kan ngeludah-ngeludah di kolam renang. Itu ngandung virus cairan COVID. Ya, droplet justru paling media paling Iya, itu ngeri sekali. Orang kan bersin-bersin. Iya. Kalau berenangnya di rumah boleh, ya. Memang harusnya berenang gitu ya. Terus kan ada kaporit, ada tawasnya nggak cukup. Kalau jumlah orangnya terlalu banyak, kaporit sama tawasnya nggak cukup tuh untuk ngalahin virus yang ada di kolam renang. Jadi banyak loh, Bu. Saya dapetin kok pasien yang dia habis berenang kena COVID. Seminggu setelah berenang. Aduh, berenang di tempat umum ya. Seperti itu. Mau tanya dok, kalau sudah pernah terpapar COVID terus divaksin, apakah itu nggak berpengaruh? Sedangkan katanya bukan nggak bisa divaksin ya. Jadi nanti yang bisa divaksin itu sudah kena COVID, terus titernya itu ada nanti, ada pengukuran titer antibodinya setelah terpapar. Kalau di bawah 320 itu bisa divaksin. Tapi kalau dia antibodinya masih tinggi itu nggak perlu dulu karena dia masih ada antibodinya. Biasanya paling lama 3 bulan sih teori. Ada yang bilang hanya 3 bulan antibodinya habis terkena COVID udah turun, silahkan divaksin. Cuma sekarang itu yang diprioritaskan adalah yang belum kena ya. Karena vaksinnya masih terbatas. Nanti kalau sudah habis ini kan rencananya kan ada vaksin mandirinya mungkin atau segala macam. Nah itu silahkanlah yang sudah terpapar untuk divaksin. Atau kalau mau nunggu pemerintah tunggu, kan ada rencana nih nanti seluruh masyarakat Indonesia divaksin, baik yang sudah kena maupun enggak nanti terakhir setelah yang awal-awal tadi. Yang awal kan ada yang prioritas kalau sekarang ini. Begitu ya. Jadi bukan nggak bisa divaksin ya, bisa, cuman belum diprioritaskan. Begitu? Baik, saya rasa itu ya, Mbak. Ya, ini semuanya udah. Ada yang masih mau tanya lagi atau udah cukup nih? Pemaparannya sih cukup jelas banget, gamblang dan terang benderang nih. Alhamdulillah banget ya. Langsung dari pakar, dari praktisi yang memang menangani, dan alhamdulillah banget ya kita memang ada di komunitas BP ini memang sangat bermanfaat gitu ya untuk mengobati semua penyakit. Jadi udah jelas banget, semakin paham gitu. Jadi fungsi dan manfaat BP ini untuk membantu mengatasi penyakit gitu ya. Mungkin ada yang dari yang lain, ada yang mau tanya lagi atau sudah cukup? Udah ya? Cukup kayaknya, Bu. Oke. Baik kalau kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak buat semua peserta meeting hari ini, dan kita juga sangat berterima kasih kepada Dr. Mutia yang sudah memaparkan semuanya ya.
semua pertanyaan sudah terjawab dan kita sangat puas dengan penjelasan dan pemaparannya untuk malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk itu kita tutup meeting malam ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Mutia. Terima kasih banyak Dokter. Sehat selalu Oke semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.